Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan sambil kita mau angkat sekali lagi satu nyanyian. Di setiap hidup kami Tuhan. Mari katakan sama Tuhan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Ku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Amin. Aku muliakan Dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Amin. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku Dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat Padamu, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. di kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh katakan sama Tuhan, ujilah aku Tuhan. Aku oh, cobalah aku. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Biar mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Aku cinta padamu. Oh, aku rindu
nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku. Aku muliakan Tuhan dan ku Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Sekali lagi saudara, perlahan kita bangkit berdiri. Katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi. Mari sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan saudara. Sembah Dia bagi Rajaku yang duduk di takhta. Kau yang kami muliakan, Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Terima kasih. Orang-orang yang menyembah Engkau Tuhan adalah orang yang mempunyai sikap hati yang benar, sikap hati yang kudus, sikap hati yang bersedia untuk taat dan rendah hati. Tanpa itu Tuhan, kami tidak bisa menyembah Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang telah pernah datang ke dunia di dalam Yesus Kristus, Allah yang mengatakan kepada kami, belajar kepadanya lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami bahasa kasih ini, sabar, rendah hati, murah hati seperti Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya sampaikan salam bersama istri kepada saudara. Salam. Kita ditolong Roh Kudus, kita diberi firman yang baik hari ini. Apa hati kita sudah siap mendengar? Ya, untuk kita semua, lebih-lebih untuk saya lebih dahulu. Ya, sebagai yang memberitakan. Kita baca bersama Mazmur pasal 103 ayat 13 sampai 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Ya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sayang hanya kepada orang yang takut. Ya, sangat sayang kepada orang yang takut kepada Dia. Lanjut. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Nah, Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia ingat bahwa kita ini debu. Itulah sebabnya saya beri tema khotbah saya hari ini, manusia cuma debu. Ya, manusia cuma debu. Itu temanya saya beri kepada khotbah ini. Kalau kita baca lanjut ayat 15 sampai 18. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, Nah, seperti bunga di padang.
demikianlah ia berbunga. Seperti rumput manusia, pagi segar, sore layu. Artinya manusia itu cuma sementara. Sepanjang-panjang hidupnya manusia cuma sementara. Terus Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, nah, dan terus tempatnya tidak mengenalnya lagi. iya, terus Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya ini yang kita harus cari, kasih setianya Tuhan. Itu selamanya. Ya, lanjut. atas orang-orang yang takut akan Dia, Nah, tapi orang yang takut Tuhan mendapatkan itu. Terus, dan keadilannya bagi anak cucu, terus, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. taat. Ingat melakukan titah Tuhan itu adalah ketaatan. Ya, puji Tuhan. Petrus seorang rasul, seorang gembala yang pertama kali ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Modalnya apa? Sekolah tinggi? Tidak. Ya, modalnya punya kepintaran hebat? Tidak. Kalau kepintaran untuk menjala ikan pun tidak. Ya, sebab pernah gagal, tidak dapat ikan. Profesional di lautan, tangkap ikan, tapi Tuhan izinkan kegagalan pada Petrus. Tuhan panggil dia. Orang yang gagal ini, yang tidak sekolahan tinggi, yang profesionalnya di lautan, yang ditaklukkan Tuhan dengan dia tidak mampu dapat ikan satu ekor kecil pun, dipanggil mengikut Tuhan. Kemudian setelah Tuhan mau naik ke surga, dia diangkat menjadi gembala. Sebelum ada Tuhan tunjuk gembala-gembala lain. Apa modalnya? Kasihkah kau akan daku? Gembalakan domba-dombaku. Bukan kepintaran, bukan hebat, sekolahnya tinggi, teologianya hebat, tidak. Ya, tapi apa? Kasih itu modal. Kasih itu apa? Rasul Paulus bilang, kasih itu sabar, panjang sabar, tidak memegahkan diri. 1 Korintus 13. Nah, ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Murah hati, mengampuni orang, ya, mendidik orang. Terus ia tidak cemburu, tidak suka cemburu, ia tidak memegahkan diri, Ya. dan tidak sombong. tidak sombong. Salah satunya jadi gembala itu modalnya kasih yang tidak sombong, tidak memegahkan diri. Ya, lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, Tidak sopan, tidak dilakukan. Terus dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. seorang gembala tidak boleh cari keuntungan diri sendiri. Nafkah hidup, kalau perlu berkelahi, ya, dengan temannya hanya untuk rebutan jadi gembala. Tidak. Itu penetapan Tuhan dan Tuhan yang mengangkat. Lanjut. Ia tidak pemarah Ia tidak pemarah. dan tidak menyimpan kesalahan orang Ya, lain. terus. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, Ya, tetapi ia bersukacita Ya. karena kebenaran. terus. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, Ya, mengharapkan segala sesuatu, ya, sabar menanggung Sabar. segala sesuatu. terus. Kasih tidak berkesudahan, Nah, ini yang tidak berkesudahan, kekal. Allah itu kasih, Allah kekal. Terus nubuat akan berakhir, semua nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. pengetahuan pun akan hilang. Terus Sebab pengetahuan kita tidak lengkap Iya. dan nubuat kita tidak sempurna. nah, jadi jangan kita sombong. Nubuat kita tidak sempurna, ya.
Semua itu nanti akan datang yang sempurna. Siapa itu? Allah sendiri. Ya. Jadi hari ini pelajaran yang terbaik untuk kita. Kita mengingat kita manusia cuma debu. Debu. Kalau tanah kelihatan. Ya. Kalau debu berkumpul kelihatan debu. Tapi kalau diuraikan debu satu biji, satu titik debu itu tidak kelihatan. Jadi manusia ini cuma debu. Nah, pelajaran apa yang kita peroleh dari firman Tuhan dengan tema cuma debu kita ini? Yaitu supaya kita tidak sombong. Semua kita punya bakat sombong. Seringkali tanpa sadar kita sombong, termasuk saya. Gembala tidak bisa sombong, siapa bilang? Ya. Kalau jemaatnya banyak, gede gerejanya, bisa sombong? Bisa. Ya. Kalau gerejanya sedikit orang, kecil gerejanya, bisa sombong? Bisa. Punya sekolah tinggi, bisa sombong? Bisa, lebih gampang. Ya. Kalau sekolah tidak ada, bisa sombong? Bisa. Di manusia semuanya punya bakat untuk sombong. Tapi Tuhan ingatkan kita, kamu ini cuma debu. Ditiup, habis. Ya, jadi pelajaran buat hari ini, kita tidak boleh sombong. Kaya, miliuner, banyak, usahanya besar, ya, tidak boleh sombong. Duitnya banyak, tidak boleh sombong. Ya. Kenapa tidak boleh sombong? Petrus yang adalah seorang nelayan yang saya cerita tadi. Orang yang penuh kelemahan. Pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali loh. Bahaya orang menyangkal Tuhan Yesus itu hilang keselamatannya. Tapi Tuhan bilang, tunggu ayam jantan berkokok. Kamu sudah 3 kali sangkali aku. Pas dia bilang, aku sumpah tidak kenal Tuhan, 3 kali ayam berkokok. Dia sadar. Ayam itu menyadarkan dia, Tuhanku pernah berkata seperti itu. Dia menangis, dia bertobat. Dan Tuhan panggil dia jadi gembala. Ya. Orang yang tidak sekolah tinggi teologi, tidak punya buku-buku yang banyak, punya jala dan perahu yang tidak dibakar waktu ikut Tuhan. Beda dengan Elisa. Elisa dipanggil, langsung dia bakar, semua dia sembelih, dia punya lembu yang untuk membajak. Tapi Petrus tidak. Petrus simpang sementara perahunya, jalanya. Jadi ketika Tuhannya sudah mati, dia bilang, Tuhan sudah mati. Ya, kembali jala ikan ya, aku juga tidak layak lagi. Aku seorang yang sudah menyangkal Tuhanku. Dia pergi menjala ikan. Ternyata satu malam dengan temannya, total mereka 7 orang, tidak dapat apa-apa, seekor ikan kecil pun tidak. Sampai Tuhannya datang. Ada lauk pauk. Jengkel mungkin mereka, capek. 1 malam tidak dapat. Ditanya ada lauk pauk. Jawabnya mungkin tidak ada. Kayak gitu kan jawabannya. Ya. Tapi ternyata yang dijawab tidak ada itu bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan.
Taat juga. Nah di sini sebentar kita juga belajar ketaatan. Dia taat, dia lempar di sebelah kanan kalau dia pakai logikanya, karena dia pinter, punya pengetahuan tinggi. Ini orang biasa sekolah tinggi, hati-hati ya. Sekolah itu baik tapi hati-hati. Ya. Perahunya cuma 2 meter, 3 meter. Kalau dia jawab, Tuhan, lempar kanan, lempar kiri, sama saja, sami mawon. Ya, mau kanan kan jalan juga cuma 3 meter ini perahu lemparnya. Apa susahnya? Kiri saja ya. Tapi taat. Kalau kamu taat, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan terus ya dapat ikan 153 ekor. Heran, disebutkan 153. Ini masuk hitungan. Kalau penjalaan ikan pertama di Injil Lukas pasal 5 tidak dihitung berapa ikan. Bahkan bocor, ikan-ikan lepas dari jala. Ini akhir zaman, saudara. Kita harus terbilang sama Tuhan, terhitung, terdaftar, dijumlahkan. Karena bangsa kafir, kita ini bangsa kafir, bukan bangsa Yahudi. Orang Yahudi itu bangsa yang gagal, hidungnya mancung, ya, itu keturunan Ibrahim, Abraham. Kita ini pesek, nggak ada gagal, mata sipit, ya, warna kulit kita nggak sebagus mereka. Tapi saudara mesti sadar, ada bilangan tertentu untuk bangsa kafir. Roma 11. Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ya. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Sebelum Tuhan kembali ke bangsa Israel, sekarang Tuhan tinggalkan Israel. Karena Israel tolak. Tuhannya itu datang dalam wujud manusia, Yesus ditolak. Ya, dilempari batu, disalibkan, ditampar, ditikam. Padahal Alkitab mengatakan, tiap hari aku mengulurkan tangan kepada bangsa yang keras kepala. Ya, Tuhan mengulurkan tangan kepada bangsa Israel. Ayo, ayo, inilah aku Allah itu yang kamu puja sembah di bait Allah. Jadi ditolak, disalibkan. Jadi Allah itu pergi kepada bangsa kafir, kita ini. Tapi dengar, bangsa kafir itu ada bilangannya. Jumlah genap. Misalnya 10 juta atau katakanlah 3 miliar manusia kafir masuk bilangan. Stop. Tuhan bilang, tutup pintu bagi orang kafir. Dia kembali ke bangsa Israel. Itu karena kasih. Bayangkan ditolak, ya, dilempari batu, disalibkan. Entah Tuhan yang penuh sabar ini, panjang sabar, kembali kepada bangsa Israel. Kalau saya dan saudara orang ini kepala batu, tidak mau dengar-dengaran, ya, mungkin anak kita sendiri, udah enggak usah lihat, kepala batu, tidak mau diajar, tidak mau didik, kurang ajar, ya. Tapi kita kan bukan Allah, bukan Yesus. Tapi kita harus menjadi serupa Yesus. Ya, dia kembali kepada bangsa Israel. Tapi bangsa kafir kunci pintu, bahtera, tutup. Sekarang Tuhan memanggil bangsa kafir, bangsa-bangsa lain, bangsa Asia, bangsa Tionghoa, bangsa Indonesia, suku apa saja. Tuhan sedang panggil.
dengar panggilannya. Dengar dia panggil nama saya. Sebab ada bilangan yang disebut, bukan kebetulan. Pada penangkapan ikan yang kedua, 153 ekor. 153 ekor. Saya baca lagi Roma 11 ayat 25. Perhatikan baik-baik. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, Ya, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. ini ada satu rahasia. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, Ya. sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah Ya. masuk. Sampai jumlah, ya, sampai jumlah yang apa? Sampai jumlah yang penuh dari Penuh. bangsa-bangsa lain telah masuk. Selesai, Tuhan pindah. Jadi kita harus dengar panggil nama saya, Tuhan. Aku mau, aku menyahut, aku taat, aku mendengar. Ini akhir zaman. Zaman akhir, dekat datangnya Tuhan. Situasi, kondisi, dunia, ekonomi semua akan mengalami sulit. Ya. Dosa makin marak. Perkawinan sejenis disahkan negara-negara. Gereja pun mensahkan. Tapi saya tidak akan pernah mau mensahkan perkawinan sejenis. Ya, itu dosa kekejian di hadapan Tuhan. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan itu yang disatukan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak. Nah, saya kembali, Petrus, ketika dia tahu itu Tuhan, dia tidak berani, dia turun ke bawah, karena dia sudah telanjang, dia tidak punya pakaian lagi, dia malu sama Tuhan. Dia turun ke air. Tapi sudah makan, Tuhan panggil, Petrus, ayo gembalakan dombaku. Jadi kalau bisa jadi hamba Tuhan, bisa jadi gembala, itu kasih karunia. Lu dipanggil-panggil tidak mau. Saya pun 2 tahun setengah nggak mau saya jadi hamba Tuhan. Iya tuh. Enak di dunia kerja dapat uang. Suka-sukanya saya. Ya, jadi hamba Tuhan tidak. Ya, jadi kalau kita jadi hamba Tuhan, jadi gembala, itu kasih karunia. Murahan tuh Petrus. Modalnya kasih. Bukan pengetahuan sehingga jadi sombong. Ya, jadi sombong. Nah, tidak boleh sombong. Sebab Tuhan itu benci kesombongan. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Ya. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya. Mata sombong, Mata yang sombong. lidah dusta, Mata sombong itu artinya merendahkan orang. Lidah yang berdusta. tangan yang menumpahkan darah Ya. orang yang tidak bersalah, Ya. hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Ini dibenci Tuhan ya. Kalau hatimu ada rancangan jahat kepada orang, hati-hati. Terus. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ya. Seorang saksi dusta Ya. yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Sumpah palsu, saksi dusta. Banyak ini ya. Banyak. Terus. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya, sekian dulu. Amsal 8 ayat 13 sampai 16. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Orang yang takut Tuhan benci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, Tuhan bilang, aku benci kepada kesombongan. kecongkakan, Congkak, tingkah laku yang jahat, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. mulut yang penuh tipu. Terus, Padaku ada nasihat dan pertimbangan. sekian dulu. Pada hari pendalaman Alkitab, saya menyampaikan firman tentang Yerusalem yang baru, kota emas tulen. Ya,
itu tulen loh. Seperti kaca murni. Lah kalau kita banyak kepalsuan, tidak tulen, tidak murni hati kita, masa kita bisa cocok dengan kota Yerusalem yang baru, yang dari emas tulen? Jadi hari-hari ini harus hidup kita murni, tulen aslinya, A di hati, A di mulut, B di mulut, B di hati. Bukan A di hati, B di mulut. Loh, itu kata Alkitab loh. Mazmur 12 ayat 3. Mari baca. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Ya. Mereka berkata dengan bibir yang manis. Bibirnya manis. Dan hati yang bercabang. Hatinya ada cabang. Ya, ini Tuhan tidak suka. Kembali Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Orang yang takut Tuhan tidak suka kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Aku benci kepada kesombongan. Kecongkakan. Congkak. Tingkah laku yang jahat. Tingkah laku jahat. Dan mulut penuh tipu muslihat. Mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Terus. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Ya. Akulah pengertian. Ya. Padakulah kekuatan. Ya. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Ya. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Pembesar jangan sombong karena Tuhan. Ya. Hakim jangan semena-mena mengambil keputusan yang salah, membenarkan yang lain lalu disogok uang, disuap. Aku itu yang menentukan, kata Tuhan. Satu waktu kita akan menghadap hakim yang benar itu. Gak ada salah pada dia. Bahaya. Manusia harus belajar takut Tuhan. Ya. Terus. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang yang mengasihi Tuhan. Makanya saya ngajari saudara. Mari kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Cinta. Dengan segala kekurangan. I love you Jesus. Saya mau mencintai engkau. Apa yang kulakukan karena cinta. Beribadah cinta. Melayani karena cinta. Ya, lanjut. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Orang mencari Tuhan dapat. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang congkak, sombong, ditentang Allah. Kalau setan musuh kita, kalau setan di depan kita menghadang, serukan nama Yesus, pergi dia. Kalau dia tidak mau, darah Yesus, pasti setan pergi. Tapi kalau Allah yang jadi musuh kita, celaka. Siapa yang bela kita? Jadi supaya tidak Allah jadi musuh, jangan congkak, jangan sombong. Ingat tuh, aku cuma debu. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Ini ayat-ayat nasihat buat saya dan buat saudara. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Rendahkan diri seorang terhadap yang lain. Sebab Allah itu menentang orang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati mendapat belas kasih dari Tuhan. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang tinggi hati, tunggu dia jatuh. Tunggu dia jatuh. Setan mencobai Tuhan Yesus
ketika Tuhan berpuasa 40 hari. Ya, bukan hanya soal perut, lapar. Tapi dia pelan-pelan dari lapar maju apa? Dibawa ke hubungan bait Allah. Seakan-akan saya bilang, kamu itu saya tahu Tuhan Allah berkemu lempar padamu turun, tidak akan mati. Dia coba, pasti ditatang, lompatlah. Apa kata Tuhan? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan tidak bisa tercobai oleh siapapun untuk menjadi sombong, karena Tuhan kita Allah semesta alam, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang datang memperlihatkan kepada saya dan saudara, Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Dia tidak pernah sombong. Kita ini sombong, padahal debu. Debu. Ya saya bilang hembusan nafas. Ya, hembusan nafas. Pinjam sementara, tidak tahu berapa tahun. Sombong apa? Saya pernah khotbah tentang seorang dokter. Anda jadi dokter dipakai Tuhan. Jangan kau segala-galanya menentukan manusia ini hidup. Ada yang dokter vonis ini orang sudah tidak ada harapan. Tapi Tuhan kasih hidup. Hanya karena didoakan. Hanya karena dia punya iman. Seorang dokter gigi saja, sakit gigi, dia mesti ke dokter gigi yang lain. Dia tidak bisa bikin sendiri giginya. Jadi kalau kita dijadikan dokter oleh Tuhan, bantulah orang. Ya, rendah hati. Hiburkan orang yang sakit, bukan marah-marahi. Memang kamu ini gelojok. Jangan ya. Ya. Kalau kamu tidak gelojok, tidak begini kan? Jadi marah-marahi. Dokter itu rendah hati, sebab dia tahu aku juga tidak bisa apa-apa. Gigiku sakit, aku dokter gigi, tapi aku tidak bisa. Tidak bisa. Mesti ke dokter gigi. Usus buntu, aku ahli bedah, potong sendiri, mana bisa. Mesti dokter bedah yang lain potong. Betul lah? Dokter-dokter. Semua orang itu sadar nanti kalau sudah. Oh, ternyata aku cuma ini, hembusan nafas. Yesaya, baca ya. Pasal 2, kita ini cuma hembusan nafas. Kalau kita bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, kita bisa memberi untuk pembangunan rumah Tuhan, KKR dan sebagainya, itu cuma kasih karunia, jangan sombong. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22. Jangan berharap pada manusia. Jangan harap manusia. Sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dialah hembusan nafas. Pinjam. Kalau sudah sampai waktunya di rumah sakit, saya ulang-ulang lihat orang masih ada lengkap napas dari rumah sakit. Orangnya sudah tidak ada. Lah iya, tidak ada apa-apa. Aku berserah. Itu kalau kita bisa nyanyi itu. Aku berserah.
pada Engkau Juru Selamat aku berserah. Rendah hati, menghembuskan nafas. Amsal 21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa. Ya, mata yang congkak, hati yang sombong. Ya, pelita bagi orang apa? Fasik. Amsal 30 ayat 32. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Ya, kalau kita sudah sombong, aduh. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang saya lupa. Saya jadi sombong. Dan Tuhan tegur. Mau jadi sombong kenapa? Kemarin saya pergi ke gunting rambut. Tukang gunting saya sudah selama saya di Manado ini, dia yang gunting selalu. Dan saya berbicara dengan seorang haji. Pak Haji, saya masuk di tokonya, tempat gunting rambut, sepi, tukang guntingnya tidak ada. Saya lihat dia di tempat rawang-rawang gelap. Hajinya ini sembahyang, duduk sembahyang. Saya kalau ke sana pas jam 12, dia bilang, Pak Pendeta, saya mau ke masjid dulu ya, sholat dulu ya. Di mana? Oh itu sana. Cukup jauh dia jalan kaki. Umur lebih tua dari saya 1 tahun. Orang itu bisa rajin ya, tepat waktu ya, on time dia. Tengah hari pasti dia ke masjid, sholat. Dia duduk sholat, duduk di kursi. Seperti saya punya kursi duduk di rumah. Kalau sekarang dulu saya di lantai selalu. Dia bilang, kita sudah tidak bisa Pak, sudah tua. Jadi Tuhan tidak marah. Yang penting kita punya hati. Dia rendah, dia duduk. Habis itu, dia bilang paling baik kalau saya bisa berdiri. Saya bilang iya. Saya juga khotbah sekarang duduk. Dinasihati keponakan saya duduk. Jadi saya duduk. Tidak apa-apa. Hati kita. Nah saya pikir ini haji, orang haji. Tahu bisa begitu ya. Ya. Orang Kristen kalah. Kalah. Orang Kristen kalau jam-jam tertentu bukan hubungan dengan Allah. Dia bilang hubungan dengan Allah Pak, itu kalau sholat sembahyang itu hubungan kita dengan Allah terus terjaga. Saya bilang oh bagus sekali Pak, orang Kristen saja tidak semua seperti itu. Mana ada orang Kristen mau sholat sembahyang. 1 jam sembahyang. Dia bilang apa? Terus seorang yang punya kerjasama dengan pasar swalayan besar di Manado ini. Rame. Tidak usah saya sebut. Karena di Manado ini cuma beberapa pasar swalayan yang besar. Dia sebut ada yang lain sudah baru-baru ini gulung tikar. Banyak perusahaan. Susah. Jadi kalau kita masih terpelihara, baik. Berapa banyak itu pegawai-pegawai pasar swalayan dikasih berhenti. Gajinya paling banyak berapa? Dia kan bos, dia tahu. 2 jutaan. Orang yang kerja-kerja di itu restoran-restoran mau makan 2 jutaan. Paling lebih sedikit. Jadi kalau dapat pendapatan lebih dari itu, 2 kali dari itu, syukur ya, terima kasih ya, masih bisa kerja. Banyak orang di PHK. Tahu bersyukur, jangan sombong. Pak Haji itu bilang begini,
Pak Pendeta, ya tahu kan biasa mereka ada panti asuhan anak yatim dan piatu. Dia bilang apa? Pak Pendeta tahu anak yatim piatu susah sekali diatur. Sudah terbiasa dengan hidup sendiri, maunya sendiri. Tidak ada rumah tangga memimpin. Tidak ada papa dan mama. Orang seperti ini sulit. Banyak juga anak yatim piatu sombong. Yang paling susah kalau ada papa dan mama tapi anak tidak ada terdidik. Ini susah ini. Seperti anak yatim piatu anaknya. Semau-maunya dia. Itu anak yatim piatu. Ini bukan menghina anak yatim piatu, tapi itu kenyataan. Jadi kalau buka panti asuhan, didik orang yatim piatu, sulit Pak Pendeta, harus sabar. Sama lanjut ya. Periksa, kita ini sombong atau rendah hati? Lebih jauh masuk, sombong atau rendah hati? Mau lihat orang sombong, tunggu waktu ditegur. Kenapa mesti tunggu waktu ditegur? Lah iyalah. Waktu orang ditegur, di situ nanti lihat dia sombong atau tidak. Sombong atau tidak waktu ditegur. Tunggu waktu dia dinasihati. Kita percaya. Ayub pasal 5 ayat 17. Ayub pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ya. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Itu sesungguhnya Ayub berkata, berbahagia orang yang ditegur Allah. Kalau Ayub itu sombong terus, memang dia pernah sombong. Dia sombong terus, maka Ayub itu miskin terus, rusak terus hidupnya. Ya. Tapi untungnya Ayub pada akhirnya dia bilang apa? Aku cabut semua perkataanku yang tidak benar, Tuhan. Aku duduk di atas tebu, aku merendahkan diri. Lalu Tuhan pulihkan Ayub. Kekayaannya kembali 2 kali lipat. Anaknya juga kembali. Cantik-cantik. Ya, makanya Ayub tahu berkata kepada kita, sesungguhnya berbahagia orang yang ditegur Allah. Allah tegur kita melalui firman yang dikhotbahkan oleh seorang hamba Tuhan. Yang juga kekurangannya banyak, yang kadang-kadang juga dia sendiri tidak sadar dia sombong. Jadi waktu saya siap firman, saya duduk, saya ini sombong, Tuhan ampuni saya. Tunggu ditegur, tunggu dinasihati. Kesombongan itu lihat nanti. Amsal 25 ayat 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Teguran orang bijak. Orang yang bijak itu orang yang rohani. Mungkin gembala saudara disebut orang bijak kalau dia rohani. Ya, seperti cincin emas dan hiasan kencana bagi siapa? Ulangi dibaca ayat 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Untuk telinga yang mendengar artinya taat. Teguran seorang bijak, seorang yang rohani, bapak rohani kita, ayah rohani kita, gembala kita itu ayah rohani kita.
yang memimpin kita. Tidak mudah, ya kan? Bagi telinga yang apa namanya tadi dikatakan situ, yang mendengar. Tolong dibaca, bagi telinga yang, untuk telinga yang mendengar. Ya, orang percaya itu taat. Kan bagi telinga yang mendengar itu artinya taat. Teguran orang bijak itu jadi buat dia jadi satu keuntungan. Kita ini orang Kristen. Orang Kristen itu keturunan Abraham. Abraham dipanggil keluar dari negeri yang lama, Ur Kasdim. Dia taat. Taat. Ke negeri mana dia tidak tahu. Tapi Ibrani 11 mengatakan, karena ketaatan Abraham meninggalkan negerinya dan menuju suatu kota yang punya alas. Di mana dia tidak tahu. Kita semua ini pada hari Kamis pendalam Alkitab saya katakan, bukan dunia ini destinasi kita yang terakhir. Destinasi kita semua harus berakhir di Yerusalem yang baru. Semua kita harus berada di Yerusalem yang baru, sorga. Kalau tidak, tempatnya penghukuman. Saya berjalan, saya gandeng keluarga saya ingatkan mereka yang salah. Bukan dunia. Oh, saya punya pangkat tinggi di dunia. Oh, saya punya jemaat banyak. Oh, saya ketua sinode. Oh, saya apa. Seringkali kita lupa, kita sombong. Tanah dunia akan hancur, tidak kelihatan, lenyap, tak berbekas. Jadi orang percaya itu, orang beriman, taat, ya, orang percaya itu taat. Bagaimana taat? Rendah hati. Orang tidak rendah hati, tidak mau taat. Ditegur malah marah, sombong. Ya, jadi Abraham itu rendah hati. Dari mana saya tahu Abraham rendah hati? Bayangkan, Lot ini lupa daratan. Lot itu menjadi kaya karena nebeng ikut-ikut Abraham. Tapi ketika banyak, sekarang gembalanya Lot, gembalanya Abraham ribut soal lahan. Sampai di telinganya Abraham. Apa kata Abraham kepada Lot? Lot, kita ini sanak saudara. Jangan ribut-ribut soal tanah, lahan. Banyak sekali orang Kristen ribut soal lahan. Ribut soal tanah. Ribut soal pusaka. Ribut semua yang tidak perlu diributkan. Ya, tidak ngalah. Ya, jadi orang percaya itu taat. Ya, tadi baca dulu ayat 13 dari Amsal 25. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Seperti salju di musim panen, gitu ya. Tolong diucap, baca. Seperti sejuk salju di musim panen. Sejuknya salju itu dingin musim salju. Ya, seorang pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Kalau saudara jadi seorang majikan, saudara harapkan apa? Pembantu yang setia. Pembantu yang dengar-dengaran. Bukan punya orang melawan sama gembala. Ya.
Jadi mau lihat hamba yang baik, dia taat. Dia itu akan menjadi sejuk, menyegarkan hati yang menyuruh. Ya. Zaman dulu seorang pesuruh, pegawai, hamba, dia tidak bisa dia tidak bisa bicara ngomong sama tuannya. Tuannya juga tidak perlu ngomong, cuma kasih kode-kode, dia sudah tahu. Mazmur 123 ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Ya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Jadi zaman dulu seorang hamba, seorang pekerja itu lebih rendah. Jadi kalau misalnya saya ini majikan, saya kasih gaji kamu, saya duduk di kursi empuk, kursi nyaman. Orang yang kerja di saya, hamba itu duduk di lantai. Itu di mana-mana dulu. Aturan di mana, baik di Tiongkok begitu juga. Yang disuruh kerja itu cuma duduk di lantai. Saya duduk enak, kamu duduk di lantai. Lalu Tuhan itu tidak bicara, kamu coba masakan saya nasi merah. Cuma kode tangan. Ulangi itu. Mazmur 103 ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Nah, cuma memandang tangan Tuan. Kode-kode. Dia sudah tahu. Ada tamu datang. Begitu aja. Buka pintu. Ayo. Siapkan apa? Teh. Tuannya itu tidak perlu buka pintu. Kenapa? Karena orang ketuk pintu itu hamba kan dengar. Tamunya datang, tak usah dia bikin teh. Nggak perlu. Harusnya tahu diri. Langsung tahu. Bisa kasih kode-kode. Mungkin kalau kode begini, orange juice. Kalau kode begini, susu, coklat. Tapi paling tidak si hamba itu sudah tahu apa maunya Tuhannya. Lah kita ini mesti tahu apa maunya Tuhan kita ini. Supaya kita menjadi sama dengan Dia. Lemah lembut, rendah hati, mati di atas kayu salib, taat sampai mati. Itu Tuhan. Lah kita ini pengikutnya, jemaatnya, lalu kita sombong, kita lupa, makanya Tuhan kasih ingat, saya cuma hembusan nafas, dan saya cuma debu tanah. Pak Haji itu bilang, betul Pak Pendeta, kita cuma hembusan nafas. Apa yang kita bisa buat? Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, Tuhan. Ya. Jadi rendah hati ya. Jangan sombong ya. Petrus juga bicara itu. Karena Petrus pernah sombong. Sombong sekali. Biar semua mereka imannya goncang, aku tidak goncang. Tuhan bilang, tunggu ya, iblis sudah tampi kamu seperti apa? Gandum ditampi. Sebelum ayam jantan berkokok, engkau 3 kali sudah menyangkal aku. Waktu dia menyangkal ketiga kali dan ayam jantan berkokok, di situ dia menangis. Sombong saya Tuhan.
Makanya dia tahu tulis itu 1 Petrus 1. Coba dibaca ya. Ayat 24 sampai 25. Atau 23 sampai 25. 1 Petrus 1. Karena kamu telah dilahirkan kembali, Ya. bukan dari benih yang fana, Ya. tetapi dari benih yang tidak fana. Nah itu benih fana itu siapa? Ibu kita. Hormati ayah ibumu, walaupun dia benih fana. Itu anak-anak harus supaya umur panjang. Terus Oleh firman Allah ya, yang hidup dan yang kekal. hidup dan yang kekal. Terus Sebab semua yang hidup dengan adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering Rumput jadi kering dan bunga gugur. bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Manusia seperti rumput, pagi segar, sore sudah layu. Sementara apa yang baik hidup sementara ini? Ya, rendah hati. Air itu akan mengalir ke tanah yang rendah. Ketika tanah itu naik, air berhenti mengalir. Jangan harap kita diberkati Tuhan kalau kita sombong. Engkau bisa berupaya untuk bisa berhasil, tapi itu upaya manusia. Satu hari kau menyerah. Gak ada apa-apanya saya Tuhan. Ya, hari-hari ini zaman akhir, Mazmur 32 yang ke-8 ini terakhir. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Aku hendak mengajar, menunjuk kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Jalan yang harus kita tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Aku mau kasih nasihat, kata Tuhan. Mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju pada kita. Dia mau menasihati kita. Matanya Tuhan tertuju pada kita. Mata kita juga harus tertuju kepada Dia. Lihat dia seorang majikan, tangannya kasih kode. Tangannya kasih kode, matanya kasih kode, dia tidak ngomong. Kita perhatikan, kita tahu apa maunya Tuhan. Kita harus tahu apa hatinya Tuhan, maunya Tuhan hari-hari ini. Dan taat. Sebab kita cuma hembusan nafas. Sampai di sorga pun, penguasanya cuma Tuhan Yesus. Ada 24 tua-tua yang duduk di situ, tapi ketika mereka menyembah, maka dia akan lempar mahkotanya, turun dari duduk, sembahyang, sembah. Banyak nasihat, tergantung kita mau terima, mau berubah. Hati yang rendah, telinga yang mendengar, telinga yang taat. Abraham taat dan rendah hati, itu Tuhan cari. Kita berada di akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Mau percaya atau tidak, tapi saya percaya Yesus segera datang kembali pada kali kedua. Dosa manusia memuncak, bertambah-tambah sampai sundul langit. Nanti Tuhan turunkan hukuman. Tapi kita harus bertambah suci, bertambah baik, bertambah terus dalam Tuhan. Sementara saya catat firman, saya juga terus Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Apa yang kita sombongkan, napas coba hembusan. Kalau Tuhan bilang stop, aku tidak mau hembusi lagi napas, berhenti. Masuk di mana? Tapi aku masih gagah. Aku masih 30, 40, 20. Wah, tidak ada orang meninggal umur 20. Tidak ada orang meninggal umur 30. Tidak ada orang meninggal 40. Ya, Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus saja itu menolong kita.
Roh Kudus itu yang penolong, ya. Luar biasa Tuhan. Kita tidak bisa, tapi Roh Kudus menolong kita. Mari kita rendah hati. Yang mau rendah hati, ada 2 orang di bait Allah masuk. Yang satu congkak, yang satu rendah hati. Dia merasa orang berdosa. Dia tepuk dadanya, beri belas kasihan kepadaku Tuhan. Mau rendah hati. Zaman ini zaman akhir loh. Jangan sampai kita tidak kena sasaran. Ya, mari kita menyanyi, zaman sekarang berjaga. Lihat dunia ini bergelora. Berjagalah, lihat dunia bergelora. Bergelora, kedengaran sini dan sana. Banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sabda Allah itu tempat perlindungan. Ketika kita dengar, mengajar kita, menasihati kita, itu perlindungan. Supaya kita tidak masuk hukuman kekal. Katakan, Tuhan, saya mau taat. Itu menyejukkan hatinya Tuhan. Saya mau rendah hati Tuhan. Itu bikin sejuk hatinya Tuhan. Sampai di sorga 24 tua-tua tersungkur turun dari kursi, buang mahkotanya. Itu Tuhan saya dan Tuhan saudara yang maha besar. Allah yang maha besar. Dan Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus yang hadir. Berhenti untuk sombong. Tuhan bisa berkati saya banyak. Tuhan bisa berkati saya berlimpah-limpah. Saya punya banyak uang, miliaran dan triliunan. Tuhan bisa pakai hidup saya jadi saluran berkat. Tapi Tuhan tuntut dari hidup saya rendah hati, tidak sombong karena saya hembusan nafas debu. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, siapa yang mau berjaga? Berjaga dan berdoa. Mari kita sembah Dia dengan kerendahan hati. Haleluya, haleluya. Oh, Ramasyaka Rabayala Basaka. Oh, Ramasyaka Rabayala Basaka Rabayala. Dengarlah di sana, orang muda. Jangan pikir kau masih muda. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih teguran-Mu. Terima kasih nasihat-nasihat-Mu.
Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami. Kami cuma debu. Kami cuma hembusan nafas. Kami tidak ada apa-apa Tuhan. Sekolah tinggi pun belum apa-apa, apalagi tidak ada sekolah. Haleluya. Manusia bukan di tangannya seorang siapa-siapa. Manusia di tangan Tuhan. Dan kau perlu membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Lewat sembahyang ibadah. Haleluya. Datang pada Tuhan menyembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Rabaya rabasa. Ya rabaya sa. Rabaya rabasa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan. Kami sadar. Kami sering sombong. Padahal kami cuma debu. Padahal kami cuma hembusan nafas. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami dipakai Tuhan, itu kasih karunia. Kalau kami dipanggil menjadi orang percaya, itu kemurahan Tuhan. Tapi kami harus menjadi orang yang dibilang dalam jumlahnya. Jumlah genapnya itu, aku ada di dalam itu Tuhan, dalam bilangan. Seperti 153 ekor ikan yang di jala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berkarya atas hidup kami. Terima kasih. Yang sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini kami simpan dalam bencana tanah liat. Untuk kami praktekkan dalam hidup kami. Kami ini cuma tanah liat. Gak ada apa-apanya Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan kami cuma debu. Terima kasih. Kalau kami dipakai Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih oh cintamu, rahmat heran bagiku. Sekali lagi katakan, terima kasih oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Buat cintamu, rahmat heran kaya bagiku. Terimalah berkat yang terbaik, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati supaya dengan berkat itu kita menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dan ucapkan syukur, terima kasih. Yang terima berkat katakan amin.